Ilmu pengetahuan adalah tonggak utama untuk membuka gerbang masa depan, dan pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan potensi maksimal setiap individu. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, setiap generasi akan mampu untuk berinovasi, memecahkan masalah, dan mengatasi tantangan masa kini. Berawal dari sebuah cita-cita besar dan semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, penerbit Gramedia Edukasi berkomitmen mengembangkan pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Gramedia Edukasi hadir untuk berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia dengan menyediakan buku teks pelajaran dan produk inovatif lainnya yang sesuai perkembangan kurikulum nasional. Gramedia Edukasi berupaya untuk menjadi mitra bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif, baik di sekolah maupun secara mandiri di rumah. Didukung oleh tim berpengalaman, Gramedia Edukasi berkarya dengan antusias untuk menghasilkan buku-buku terbaik yang dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dan berkembang. Gramedia Edukasi didukung oleh percetakan PT Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas buku pendidikan yang terbaik, penyebaran yang merata, dan pengiriman tepat waktu. Kami hadir di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk memastikan setiap buku yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersedia dengan mudah. Dengan berpegang pada satu tujuan, yaitu menyebarkan literasi dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami bangga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan dedikasi tinggi, penuh inovasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kami telah menghasilkan beragam produk berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti buku teks pendamping SD, SMP, SMA, buku teks pendamping peminatan SMK, buku modul pengayaan, buku muatan lokal, buku asesmen, dan Gramedia Edukasi berupaya menghadirkan solusi pembelajaran modern yang memberikan kemudahan akses terhadap materi-materi pendidikan yang dibutuhkan. Platform yang kami kembangkan seperti Bank Soal Digital, Perpustakaan Digital, dan Learning Management System Gramedia Edukasi memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara efisien, melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik pembelajaran, dan berbagi materi pembelajaran dengan mudah. Kami berharap kehadiran produk Gramedia Edukasi menjadi inspirasi bagi generasi yang mendatang untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami bertekad untuk terus melakukan inovasi agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari bersama-sama meneruskan perjalanan ini untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu Guru pada acara webinar Gesit pada hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk bersama memahami lebih dalam mengenai meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui P5. Perkenalkan, saya Veronica yang akan memandu acara pada hari ini kurang lebih 2 jam ke depan. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan PT Gramedia Edukasi Nusantara atau dikenal sebagai penerbit Gramedia Edukasi. Gramedia Edukasi Nusantara merupakan perusahaan yang berfokus pada penerbitan buku dan penyediaan produk-produk pendidikan berkualitas di Indonesia. Kami menawarkan berbagai buku mulai dari buku teks pendamping dan peminatan hingga buku non-teks. Selain itu, kami juga menyediakan platform teknologi pendidikan serta produk lainnya yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Buku teks pendamping dan buku asesmen kami dilengkapi dengan fitur Bank Soal Digital dan Learning Management System untuk mendukung dan memudahkan kegiatan asesmen di sekolah.
Bagi Bapak dan Ibu yang telah melakukan pembelian, akses fitur ini dapat dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan melalui QR Code atau menghubungi WA Jenia di 0813 9800 0930. Saya sekali lagi ulangi di 0813 9800 0930. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan kami, Bapak dan Ibu juga dapat mengunjungi media sosial kami di TikTok dan Instagram dengan akun Gramedia Edukasi atau akses website kami melalui tautan yang telah kami bagikan di kolom chat Zoom. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, selama mengikuti acara webinar Gesit hari ini, izinkan saya juga menyampaikan dan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru bahwa selama berjalannya webinar nanti dimohon untuk yang pertama, audio dapat dimatikan atau di-mute terlebih dahulu selama sesi presentasi berlangsung. Jadi apabila Bapak atau Ibu yang ada yang ingin bertanya, bisa melalui menu chat Zoom terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu guru sekalian di akhir acara pada sesi tanya jawab. Nanti akan kami bantu tanyakan kepada narasumber dan tentunya akan ada hadiah untuk penanya terbaik. Yang kedua, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara, jadi mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai webinar Gesit yang akan kita ikuti hari ini. Webinar Gesit atau webinar Gramedia Edukasi Sharing Informasi Terbaru merupakan sebuah wadah untuk membantu para guru dan praktisi pendidikan dalam memahami isu-isu serta informasi terbaru di bidang pendidikan. Program ini mencakup berbagai topik, mulai dari penerapan kurikulum media pembelajaran hingga praktik baik kurikulum yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Acara ini dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk penerbit Gramedia Edukasi dan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Kami berharap webinar ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi Bapak dan Ibu semuanya, tetapi juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Dengan demikian, bersama kita juga dapat meningkatkan pemahaman, memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan tanpa batasan geografis. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelum kita masuki acara utama kita pada hari ini, izinkan juga saya bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, apakah Bapak atau Ibu pernah merasa frustasi atau saat melihat siswa mungkin kurang bersemangat ya Bapak dan Ibu guru dalam pembelajaran, atau mungkin merasa kesulitan dalam menghidupkan suasana belajar, terutama dalam penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nyatanya ternyata masalah ini masih sering terjadi di berbagai sekolah atau wilayah. Siswa terlihat kurang antusias dalam mengikuti kegiatan proyek, sehingga hasil pembelajaran diharapkan tidak tercapai dengan maksimal. Beberapa kasus mengatakan bahwa motivasi belajar siswa menurun drastis setelah implementasi P5 dimulai. Banyak guru merasa kurang keterlibatan siswa dalam proyek-proyek pembelajaran yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan cara yang efektif untuk memotivasi mereka. Ini bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga soal bagaimana membangkitkan semangat belajar yang sejati di dalam diri siswa. Dengan strategi yang tepat, guru dapat membantu siswa untuk menemukan motivasi dari diri mereka sendiri, sehingga mereka lebih terlibat, bersemangat, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran berbasis proyek. Pada webinar ini, kita bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, akan membahas cara meningkatkan motivasi siswa melalui pendekatan yang mendukung penerapan P5, membantu mereka menjadi pelajar yang lebih antusias dan berprestasi. Perkenalkan Bapak dan Ibu narasumber kita pada hari ini, ada Ibu Siti Arina, adalah seorang pendidik berpengalaman dengan latar belakang S2 Bahasa Inggris dari UAD Yogyakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 5 Yogyakarta dan aktif sebagai penulis buku Bahasa Inggris serta kontributor di beberapa jurnal pendidikan. Beliau juga meraih berbagai penghargaan, termasuk penghargaan 10 besar tingkat nasional dari Puspeka Kemdikbud, serta Fasilitator Nasional untuk Sekolah Ramah Anak. Mungkin sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya, Ibu Arina, selamat siang. Selamat siang Mbak Vero. Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Baik Ibu. Semuanya. Oke Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke pemaparan materi, kita mungkin tayangkan terlebih dahulu ya Bu ya, cuplikan sebagai pengantar materi hari ini. Oh boleh. Boleh. Oke siap. Iya. Oke Bapak dan Ibu guru sekalian, selamat menyaksikan dan selamat mengikuti webinar pada hari ini.
Hari keempat pelaksanaan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Ada subtema yang akan diobservasi. Subtema pertama, keanekaragaman budaya di Kampung Ketandan, Yogyakarta. Yang kedua, peristiwa Kota Baru. Dan subtema ketiga, keanekaragaman pengunjung Malioboro. Kita lihat keceriaan dan kegembiraan anak-anak yuk. Pelaksanaan Pekan Proyek yang pertama, Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMP Negeri 5 Yogyakarta adalah observasi Kampung Ketandan, keberagaman budaya di Kampung Ketandan. Ini anak-anak sedang rehat di halaman kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lihat ya kegiatannya.
Baik. Baik Ibu dan Bapak Guru sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Arina untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan ya Ibu ya. Terima kasih Mbak Vero. Sama-sama Ibu, selamat mengikuti acara webinar Bapak dan Ibu Guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia Ibu Bapak semua peserta webinar dari Gramedia Edukasi dengan tajuk Gesit Webinar. Tentu ucapan terima kasih kepada Gramedia Edukasi, utamanya yang kami hormati Bapak Direktur, Pak Jarot, beserta tim dari Gramedia Edukasi yang pada siang hari ini memfasilitasi kita melaksanakan webinar. Ibu Bapak semuanya peserta webinar yang saya hormati, senang sekali kita bisa bersama-sama bergabung bersama dengan Ibu Bapak untuk membahas bagaimana kita bisa memotivasi peserta didik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mari kita telusuri bersama strategi-strategi yang efektif yang akan menginspirasi dan memberdayakan generasi masa depan kita. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, saya akan share screen dan membagikan contoh-contoh praktis yang mungkin bisa diterapkan di sekolah Ibu Bapak semuanya. Sudah nampak ya Ibu Bapak? Sudah Ibu Arina. Mungkin Sudah. boleh di slideshow Ibu Arina Ya. biar kelihatan lebih jelas. Baik. Silakan Ibu. Baik Ibu Bapak peserta webinar yang berbahagia, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui proyek penguatan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, utamanya yang sudah kami lakukan di Pawitikra SMP Negeri 5 Yogyakarta. Sebagai pendahuluan latar belakangnya dalam upaya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan keterampilan yang relevan dalam proses belajar mengajar. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk membentuk siswa yang memiliki karakter unggul dan keterampilan abad 21 dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pendidikan. Oleh karena itu, anak-anak harus cerdas yang komprehensif, pikir, rasa, raga, dan nuraninya semua cerdas. Tidak hanya pikirnya saja. Kalau pikirnya saja berarti seperempat cerdasnya. Belum bundar, belum utuh. Gitu ya. Kemudian tentunya presentasi ini memiliki tujuan. Yang pertama tentu memahami profil pelajar Pancasila, mengidentifikasi dimensi utama yang membentuk karakter dan keterampilan siswa. Juga tentunya mengintegrasikan tema P5 utamanya pada fase D, kebetulan narasumbernya dari SMP, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dari SMA, SMK, PAUD, nanti bisa dimodifikasi, gitu ya, menjelaskan tema-tema P5 yang terkait pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Kemudian kami juga ada 5 contoh praktis yang ada di sekolah dan sudah kami laksanakan untuk menyajikan proyek praktis untuk meningkatkan motivasi belajar
dan penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Secara umum semuanya sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila, namun harus kami sampaikan bahwasanya PPP, Profil Pelajar Pancasila, dirancang untuk menjawab pertanyaan utama negeri kita tercinta. Pelajar dengan kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan saat ini? Sistem kurikulum merdeka ini kayak apa? Tentu pelajar yang diharapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat atau pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini juga Ibu Bapak semua yang hebat, pasti apalagi ada guru penggerak, pengajar praktik, ini udah hafal di luar kepala ya, dimensi P5, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Hafal semuanya ya Ibu Bapak, karena memang ini yang akan kita jadikan tema selanjutnya, yaitu tema-tema pada fase D. Yang pertama, ini bisa dibolak-balik ya, tergantung sekolah masing-masing. Gaya hidup berkelanjutan dulu boleh, Bhinneka Tunggal Ika dulu kayak SMP 5, Bhinneka Tunggal Ika dulu boleh, mau kearifan lokal dulu boleh, bangunlah jiwa dan raganya, kewirausahaan, rekayasa dan teknologi, suara demokrasi, 1 tahun minimal 3. 3 yang harus dipilih. Untuk SMP 5 kami memilih 4. Jadi semester 1 2 tema, semester 2 juga 2 tema. Yang tidak betul adalah yang tidak milih atau yang tidak ada P5-nya. Karena kita wajib, gitu ya. Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang ke materi kita siang ini. Bagaimana peningkatan motivasi belajar pada peserta didik ya. PD itu peserta didik atau siswa melalui P5. Bapak Ibu, jika kita menengok, mencermati prinsip-prinsip pada pembelajaran P5 sangat mendukung peningkatan motivasi belajar peserta didik. Kita kupas ya untuk prinsipnya untuk mengingatkan. Seperti tadi ada dimensi tema kita ingatkan. Nah, prinsip ini sangat mendukung sekali ya. Prinsip P5 yang pertama holistik, pendidikan mencakup seluruh aspek perkembangan siswa, tidak boleh hanya pikirnya saja yang berkembang, tidak boleh hanya cerdas olahraganya, tetapi cerdas kesemuanya, sehingga anak itu betul-betul cerdasnya yang blunder atau komprehensif. Kalau saya menyatakan itu sukanya cerdas yang komplit gitu ya. Kemudian kontekstual, materi dan kegiatan disesuaikan dengan lingkungan dan budaya lokal siswa. Tinggalnya di daerah mana, kalau di seputaran Kota Baru ada hal-hal peninggalan sejarah Kota Baru digali, tinggalnya di dekat keraton ya keraton, tinggalnya di dekat pegunungan yang di situ ada hal-hal yang perlu ditonjolkan, maka kontekstual tidak bisa disamakan mereka yang tinggal di kota dan tinggal di pegunungan atau bahkan di pinggir laut begitu ya. Kemudian berpusat pada peserta didik, fokus pada kebutuhan, minat, dan potensi individu siswa. Bagaimana learning style-nya anak-anak dengan diawali dengan semacam tes psikologi untuk mengetahui kalau di Kota Jogja dari dinas juga sudah difasilitasi untuk tes mengenal learning style-nya anak-anak ini secara free. Namun demikian sekolah juga menyelenggarakan sendiri boleh, ini ada biayanya. Kalau nggak ada biayanya ya dikira-kira dari kegiatan anak itu yang cocok anak mampu apa? Mampunya anak nanti secara menyampaikan lisan ya pakai lisan. Kalau menyampaikannya dengan gambar-gambar ya pakai ilustrasi dan sebagainya. Yang penting fokusnya pada peserta didik seperti apa supaya optimal. Kemudian eksploratif, mendorong siswa untuk belajar melalui penjelajahan dan eksperimen.
Semuanya difasilitasi sesuai kompetensi masing-masing. Kalau sering kita dengar mosok ikan karkon suruh melayu, gajah kon berenang seperti itu ya. Kita sering mengikuti workshop dan sebagainya, diumpamakan kita itu ada sebuah kebun binatang yang bisa lari ya lari, yang bisa manjat ya manjat, tidak bisa kon melayu, kon manjat, renang semuanya bisa. Begitu pula dengan kompetensi anak-anak harus dipilih yang paling kompetensi menonjol. Kemudian Bapak Ibu, untuk contoh Bapak Ibu jika mau bertanya boleh langsung raise hand kalau supaya tidak lupa, boleh dipotong gitu ya. Contoh praktis yang pertama dan sudah dilaksanakan di SMP 5 adalah debat. Debatnya debat kebangsaan. Kemudian dimensi yang dipilih bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Temanya suara demokrasi bisa, bangunlah jiwa dan raganya juga bisa. Tujuannya mengajarkan siswa tentang prinsip-prinsip demokrasi dan pentingnya suara mereka dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian hasilnya, siswa berlatih berbicara di depan umum, berpikir kritis dan berargumen secara rasional tentang berbagai isu demokrasi, terlibat dalam proses belajar, dan memahami nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak peserta webinar, jika kita menghendaki anak-anak itu bisa berdebat, tentu contoh yang paling utama ya. Kita berikan contohnya, tidak ujuk-ujuk disuruh debat, tidak melalui step-step tertentu, melalui LK dulu satu. LK1 tentang temanya apa, atau kita sodorkan, atau anak kita disuruh milih sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita mau melatih anak debat itu nanti baru ke LK yang terakhir. Semuanya sama, tidak hanya pada suara demokrasi. Nanti contoh praktis lainnya. Nah, ini contoh yang debat nih ya. Ini ada tentara, ini ada pro, ini Bapak Ibu guru penilai, ini MC-nya, ini semua guru, ini tiga ini guru, ini juga guru, peserta tiap kelompok 10. Yang ada yang 7 di sini, ada di sini ya. Nah, ini nggak kelihatan fotonya yang diambil di depan. Dan seluruh anak-anak, ini kebetulan kalau debat kita masukkan di kelas 9 supaya pemikirannya sudah luas banget gitu ya. Kalau kelas 7 kayaknya masih ya mungkin bisa kalau dilatih, tapi kami memilih untuk peserta didik kelas 9. Tuh Bapak Ibu, ini baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu dan baru pertama kali debat di SMP 5 selama 3 tahun IKM diluncurkan atau di SMP 5 mengikuti IKM 3 tahun baru kemarin kita debat dan di luar ekspektasi, bagus sekali. Contoh praktis yang kedua adalah pengelolaan sampah di sekolah. Tidak dipungkiri kota Yogyakarta tercinta ini sedang darurat sampah ya. Maka kita juga mengambil bergotong royong berkebinekaan global karena bersih secara global. Bagaimana anak-anak di sini nanti ditingkatkan keterampilannya, ditingkatkan juga karakter baiknya. Bisa mengambil tema gaya hidup berkelanjutan ataupun kearifan lokal ya. Tujuannya meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif, mengajarkan mereka cara-cara untuk mengurangi, mendaur ulang dan mengelola sampah di lingkungan sekolah. Hasilnya yang diharapkan siswa berpartisipasi dalam program pengumpulan sampah, memilah sampah, melakukan kampanye kesadaran di sekolah. Mereka belajar tentang dampak lingkungan dari sampah dan mengadopsi
kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan. Ibu Bapak yang kami hormati, peserta webinar, anak-anak kami setiap Jumat siang itu selalu setor sampah dari kelasnya. Jadi kadang-kadang di lorong, di halaman sekolah tidak ada tempat sampah, tapi adanya di dalam kelas. Namun demikian ada juga yang naruhnya di depan kelas, dan kalau ada kelas lain buang di situ nggak boleh. Hanya satu kelas itu yang boleh. Makanya ada yang naruh tempat sampah di dalam kelas. Karena sampah itu sudah dipilah selama seminggu, dan Jumat siang petugasnya kami ada ZTC, Zero Trust Community. Ini yang membantu kami dalam pengelolaan sampah di sekolah di tiap-tiap kelas. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang GTC boleh. Yang jelas kesadaran sampah, dan alhamdulillah sudah berjalan sejak darurat itu, anak-anak juga banyak Jumat mengumpulkan, bahkan ada kelas yang nggak mau ngumpulin sampahnya karena mau di istilahnya ya dijual sendiri gitu, boleh, nggak apa-apa gitu. Walaupun lama tapi kami juga menghargai, apresiasi. Bu, sama kami apa namanya openi sendiri, oh nggak apa-apa. Ada satu dua kelas ya, Bu Bapak yang kami hormati. Ini contoh anak-anak nih sedang melepas label, memilah-milah. Ini dibantu CS, dibantu Bapak Ibu guru. Ini satu ini guru yang kerudung pink ini ya. Kalau yang maskeran ini Bapak dari cleaning service. Ini anak-anak yang membantu membawa dari kelas. Ada yang kertas, ada yang botol. Jadi sudah terbiasa Jumat setor sampah. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga ada ya. Kemudian contoh praktis ketiga, kami ada 5 contoh ya, walaupun 7 temanya kami ambil 5. Sudah dilaksanakan semuanya. Pementasan drama cerita rakyat. Cerita rakyat tentunya karena tinggal di Yogyakarta ya, kita pilih 10 judul yang ada di Jogja. Nanti ada kreatif bergotong royong. Temanya kearifan lokal. Monggo yang dari daerah lain ya tidak harus ambil yang dari kota Jogja. Kalau dari Medan ya apa cerita rakyat Medan, apa cerita rakyat dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, monggo gitu. Tujuannya mengejarkan peserta didik kearifan lokal melalui pementasan drama rakyat, memperkenalkan peserta didik nilai-nilai budaya lokal dan cinta tradisional dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta mengembangkan keterampilan kerjasama, kreativitas dan produksi teater. Ibu Bapak, di sini hasil yang diharapkan adalah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kearifan lokal sebagai bagian dari budaya mereka, serta nilai-nilai budaya dapat diaplikasikan dalam kegiatan kreatif, juga mengembangkan keterampilan kerjasama, kreativitas, dan pengalaman dalam produksi teater. Jadi Bapak Ibu yang sudah kami laksanakan 10 kelas itu ada 10 cerita. Nanti kami apa namanya dikocok, dipilih itu loh. Nanti kelas 7A apa 7B, 7C itu dapat apa. Dan hebatnya lagi pentas drama tidak boleh dibantu orang tua. Mereka ada tim rias, ada sebagai produser, ada sebagai tim dokumentasi, dekorasi. Pokoknya dalam satu kelas itu semua bergerak, tidak ada yang diam. Yang tidak bisa ya dandani harus bisa, nggak tidak pentas, yang bisa jadi narator-narator, yang bisa bikin properti ya bikin, pokoknya semuanya bergerak dan sudah terlaksana dengan baik dan bisa dilihat di YouTube SMP 5, nanti di Pawitikra itu gelar karyanya seperti apa. Itu dari sekolah ada, dari anak juga ada. Jadi semuanya ada yang upload sendiri, ada yang upload dari sekolah. Kalau yang upload sendiri itu di dalam satu wadah memang disediakan oleh sekolah agar anak-anak juga bisa upload hasil karyanya. Selanjutnya belum ada yang resign ya, apa-apa. Mbak
Mbak Vero sambil dilihatkan ya, kalau ada yang raise hand nanti saya potong nggak apa-apa. Siap, Ibu. Ya, untuk contoh praktis yang keempat. Oh, ini gambarannya waktu ini Roro Jonggrang nih kayaknya. Ada yang lainnya macam-macam. Pokoknya 10 judul. Kepala sekolahnya nggak hafal itu. Kalau nggak baca. Gitu ya. Nah, ini anak-anak ini dandan sendiri semuanya. Ini ada yang buat, ada yang sewa, tapi tidak wajib menyewa. Boleh membuat sendiri. Ini kebetulan ada yang sewa, silahkan. Tidak juga nggak apa-apa, yang penting tidak membebani. Gitu. Sekarang yang keempat, proyek pembuatan roket air. Ini dimensinya kreatif, bernalar kritis. Sebetulnya masih bisa gotong royong ya, karena itu kan kelompok juga. Untuk temanya rekayasa dan teknologi, memperkenalkan siswa pada prinsip-prinsip dasar rekayasa dan teknologi melalui pembuatan roket air. Siswa merancang dan membangun roket menggunakan bahan-bahan sederhana seperti botol plastik dan air dan dilombakan ini di sekolah ya. Kemudian siswa memahami konsep dasar aerodinamika, tujuannya, tekanan, dan teknik rekayasa melalui pengalaman langsung dalam merancang dan meluncurkan roket air. Mereka juga belajar tentang kerjasama dalam tim dan problem solving. Ya, ini memang harus dibersamai. Seluruh guru yang terlibat dalam tim P5 harus membersamai dengan baik karena nanti saat peluncuran perlu di apa ya dibersamai supaya hal-hal yang tidak baik bisa tercover dengan cepat. Maksudnya yang tidak baik ini kendala ya, bukan bukan dari anak gitu. Kemudian Bapak Ibu, contoh praktis yang kelima, ini ada fotonya dulu. Ini kenapa bisa memotivasi belajar anak? Anak kan harus mikir, kalau nggak jauh berarti apanya yang ditambah, kan begitu. Jadi supaya nanti luncurannya jauh, bagaimana, apa alatnya perlu diganti dan sebagainya. Jadi ini berpikir kritis dan memecahkan masalah, kerjasama. Jadi mereka betul-betul belajar yang temannya tadinya tidak pernah, kan ini di tingkat kota ada lomba roket air. Yang udah pernah ikut akan membantu teman-temannya yang belum pernah sama sekali ikut. Sehingga teman-temannya ini secara otomatis akan belajar dari temannya yang sudah gitu ya. Namun demikian anak-anak juga sudah dibekali sebelum dia merakit itu sudah ada step-stepnya sampai 10 LK, sampai menonton dahulu contohnya dan sebagainya. Jadi tidak langsung dadaan nih dibuat, enggak, mesti dengan apa LK sebelumnya gitu ya. Kita ke contoh praktis 5 yang sudah dilaksanakan. Ini tadi ada di video awal, proyek pembuatan infografis dan video dokumenter keberagaman pengunjung Malioboro. Kreatif, bergotong royong, Bhinneka Tunggal Ika temanya ya. Karena kami ada 10 kelas itu dibagi 3 destinasi. Ini awal pertama kali sekolah kami melaksanakan P5 dan kami harus upload semuanya di YouTube karena kami sudah SMP 5 itu bukanlah penggerak tapi kami mandiri berbagi sehingga ada yang bisa dibagikan begitu. Mengajarkan peserta didik keanekaragaman budaya dan sosial pengunjung Malioboro melalui pembuatan infografis dan video dokumenter bertujuan untuk menampilkan berbagai latar belakang dan pengalaman pengunjung Malioboro mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ibu Bapak, pembuatan infografis itu perlu kita wawancara. Jadi anak di sekolah latihan mewawancara temannya, mewawancara gurunya, karena akan dipraktekkan nanti di Malioboro, kemudian di tujuan yang 2 lagi, kok lupa namanya, itu untuk apa dipraktekkan untuk
mewawancara gitu. Ini saya ambil yang pengunjung Malioboro karena kalau teman-teman dari luar Jogja itu langsung klik dengan Malioboro. Iya, Ketandan ya, Kampung Ketandan. Ada Kampung Ketandan itu juga Malioboro. Sekolah kami ada di Kota Baru, maka kami juga asal usul Kota Baru juga kami apa masukkan. Jadi pembuatan infografis ini juga anak-anak perlu sekali pengetahuan yang didorong bersama-sama dalam kelompoknya untuk menghasilkan yang terbaik. Karena nantinya hasil-hasil infografis maupun video ini akan ditampilkan. Hasilnya tentu infografis jelas. Video, nah ini yang tak kalah pentingnya. Pengalaman. Pengalaman apa? Siswa mengembangkan keterampilan dalam riset. Ya kan? Berapa orang pengunjung yang dari dalam kota? Dia akan tanya berapa pengunjung dari luar kota, tujuannya apa. Nanti untuk dimasukkan dalam infografis tersebut. Kemudian produksi video. Jelas ya, desain grafis ini kan pengalaman yang luar biasa dan tentu komunikasi itu kalau nggak pakai belajar juga akan sulit bagi siswa bertanya kalau tidak latihan dulu di sekolah. Jadi yang tadi tampil video itu udah hari keempat pada waktu putaran pertama hari keempat. Hari pertamanya LK1 menampilkan LK1 itu sebelumnya ada general apa namanya pertemuan umum dulu ya untuk anak-anak mengetahui alurnya harus bagaimana untuk P5. P5 ini wajib dilaksanakan oleh semua sekolah di kurikulum Merdeka. Ya. Ini contoh wawancara yang sebelah kiri yang tangannya menunjuk ke atas bapak-bapak ini wawancara pengunjung Malioboro. Kemudian ini Pak gurunya membagikan LK. Ini ada Pak Guru ini juga video juga. Anak-anak bertanya. Dan hebatnya anak-anak ini ya, ini yang dikalungke di leher itu mereka buat sendiri pada hari ketiga. Mereka buat sendiri, kemudian untuk hadiah yang diwawancara dia juga menyiapkan sendiri, ada yang berupa permen 2 dibungkus, ada berupa pensil, mereka itu jadi daya pikirnya langsung keluar, kreativitasnya itu muncul. Nanti Bu, kemarin saya habis wawancara ada anak kecilnya saya kasih permen 2 juga, jadi ya monggo. Jadi nanti memang dari P5 ini banyak sekali kreativitas yang muncul. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kami ada link. Ini hampir semua P5 ini memiliki template yang sama ya. Ini ada yang pertama alur. Alur akan saya on-kan. Ini hanya 3 menit. Saya minta waktu 3 menit supaya Bapak Ibu memahami bahwa pola pelaksanaan P5 itu dimulai dari alur. Izin saya nyalakan ya. Ini semuanya sudah ada di YouTube. Jadi nanti kalau tidak jelas bisa diklik ya di YouTube. YouTube-nya SMP Negeri 5, Pawitikra SMP 5. Ini saya coba satu dulu. Ini alur awalnya. Bentar ya Pak. Pelan. Malah iklan. Alurnya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam generasi hebat, Pawitikra. Pada tahun pelajaran 2022-2023, SMP Negeri 5 Yogyakarta mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan pilihan mandiri berbagi. Salah satu yang diimplementasikan adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5
yang mana pelaksanaan kegiatan ini minimal dilaksanakan 3 dalam setahun. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan pelaksanaan proyek penguatan Adapun tahap pelaksanaan proyek berupa 1. Pengenalan 2. Kontekstualisasi 3. Aksi 4. Refleksi dan tindak lanjut. Pada proyek pertama, SMP Negeri 5 Yogyakarta memilih tema Bhinneka Tunggal Ika dengan subtema kelompok 1 keberagaman budaya di Kampung Ketandan. Kelompok 2 peristiwa bersejarah di Kota Baru. Dan kelompok 3 keanekaragaman pengunjung Malioboro. Proyek dilaksanakan dalam waktu 2 minggu. Minggu pertama dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 2022. Untuk minggu kedua dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 September 2022. Dilanjutkan dengan gelar karya pada hari Jumat 16 September 2022. Hasil yang diperoleh oleh peserta didik adalah... Oke, saya stop aja. Tunggu diinfokan. Baik Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Bapak Ibu, ini adalah link-link semuanya ada di hari pertama anak ngapain, hari kedua, ketiga, empat sampai gelar karya semua ada. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi P5 memang sangat memotivasi peserta didik untuk terus berkreativitas ya, bergotong royong, karakternya terbentuk karena banyak silaturahmi dengan teman satu kelas. Jadi Bapak Ibu, kami simpulkan di sini, kita sebelum kesimpulan ternyata ada galeri P5 dahulu Bapak Ibu. Ini ada tampilan, ini ada kenang-kenangan dan ucapan terima kasih sebagai narasumber proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kewirausahaan. SMP 5 Yogyakarta tahun 22. Ibu Bapak, narasumber ini yang mencari orang tua dan kenang-kenangannya juga yang memberikan orang tua atas nama SMP 5. Saya berterima kasih. Kami terus bersinergi dengan orang tua murid, dengan komite. Jadi ada kegiatan itu mereka membuatkan narasumbernya yang cari sendiri. Misal nih ya, kita kearifan lokal. Kita perlu 10 kelas itu menari awal tentang tarian Jogja, maka setiap kelas harus mencari narasumber sendiri. Sekolah memfasilitasi dengan mengumpulkan orang tua yang nyari. Jangan bilang-bilang orang tua yang bayari juga gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini saya lihatkan, ini kelompok SD yang berdekatan dengan SMP 5 datang melihat contoh infografis yang dibuat anak-anak yang berkaitan juga dengan riset karena SMP 5 adalah sekolah riset, maka pertama ini anak-anak infografis juga harus dikuatkan. Ini berkaitan dengan wawancara, hasil wawancara. Itu Bapak Ibu semuanya, ini galeri P5 sudah 30 menit lebih. Ini laporan P5 peserta didik. Bapak Ibu, ini contohnya ya, contoh bukunya itu difoto. Kalau ini saya pegang. Ini tebelnya sangat tebal. Coba saya hilangkan ini dulu. Sebentar ya. Ini Bapak Ibu malah blur. Nah, ini contohnya sangat tebal sekali. Ini laporannya adalah kayak skripsi begitu, tapi tentang rekayasa dan teknologi. Ini semuanya ada dengan saya ya, ada dengan saya. Ini semuanya ada. Yang terbaru, yang baru seminggu masih anget, baru dikumpulkan anak, kok malah nggak kelihatan ya, blur. Ini adalah 10, itu semua ada di sini LK-nya ya.
jawaban anak sebelum debat apa saja. Bapak Ibu yang mau tahu persisnya boleh hadir ke SMP 5. Monggo dilihat LK-nya mau digunakan boleh, monggo silahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini hasil laporannya. Tentunya ini juga belajar bagaimana membuat laporan yang baik ya. Ini Ki Ageng Mangir ini yang kearifan lokal. Nah, di sini belum ada fotonya yang debat karena baru jadi kemarin anak-anak tampilnya seminggu yang lalu. Akhirnya kita ke kesimpulan Bapak Ibu bahwasannya P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi guru dan murid untuk mempraktikkan serta mengamalkan nilai-nilai PPP Profil Pelajar Pancasila. Kemudian prinsip-prinsip P5 holistik, kontekstual, berpusat pada murid tadi yang sudah dijabarkan dan eksploratif. Jika diterapkan dengan tepat dan optimal, akan memotivasi murid dalam proses pembelajaran. P5 bertujuan untuk ini kurang jelas, mohon maaf, tidak terbaca, monggo ini. Nah, karena tertutup nama-nama Bapak Ibu sekedar. Mohon izin saya membacanya seperti ini karena tadi tertutup. Bentar ya. P5 bertujuan untuk mencapai 6 dimensi yang menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku yang mencerminkan jati diri sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga dunia. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang panjang, nanti dipanjangkan sendiri. Tapi intinya Bapak Ibu bahwa P5 itu sangat luar biasa supporting mendukungnya untuk anak-anak berkembang dengan luar biasa. Tidak perlu ragu, tidak perlu malu, silakan nanti bisa kalau masih ada yang perlu ditanyakan, ini kontak saya ada di sini. Mbak Vero, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang tidak jelas. Nanti bisa saya jelaskan. Oh, udah ada yang Pak Jerry sudah raise hand. Monggo, saya kembalikan dulu ke Mbak Vero. Oke, terima kasih banyak Ibu Arina untuk pemaparannya, sharingnya, contoh-contoh pengalamannya banyak banget ternyata ya Bu, implementasi yang sudah dilaksanakan ya. Oke, Ya, Bapak dan Ibu guru sekalian, di sini sudah ada Bapak Jari Purwanto. Selamat siang Bapak, silakan Bapak untuk bertanya langsung kepada Ibu Arina. ya. Boleh di-unmute dulu Pak? Iya, silakan. Oh ya, mohon izin, apakah terdengar suara saya ini? Iya, agak Mohon keras izin. Pak Jerry. Oh ya, terima kasih Bu Arina atas Ya, ilmunya yang telah di-share ke kami. Jadi sangat luar biasa tentang P5 ini. Gini Bu Arina, saya melihat di P5 ini memang tujuannya sangat bagus. Pak Jerry dari Oh ya, saya dari SMK Negeri Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Bu. Berdekatan dengan Pegunungan Lawu. Jenar. Yeah. Jadi saya melihat P5 ini memang tujuannya bagus, namun Jenar pada Klaten ya. Oke, yeah, monggo Pak. pada di sisi lain itu saat gelar karya itu kan ada seakan-akan apa ya, memakan biaya, ada yang kayak melebih-lebihkan gitu Bu. Jadi kayak apalagi kalau ngundang pejabat atau dari dinas itu ya, seakan-akan dibuat-buat itu. Bagaimana tanggapan Bu Arina tentang P5 ini? Kadang ada yang tidak jujur dengan menampilkan karya yang sebenarnya. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang Bu Arina. Seperti Bu Arina terlempar nih Pak. Selamat siang Ibu. Ya, ya.
Tadi Ya, terputus ya Mbak, saya belum sempat nulis pertanyaannya. oke. Bapak Jerry Purwanto mungkin boleh ditanyakan kembali Bapak kepada Ibu Arina. Selamat siang, Pak Jerry. Silakan, Pak. Jadi, mohon maaf tadi sinyal saya terputus. Oke, apakah terdengar suara saya? Terdengar Pak? Ya, ya. Oh, nggih. Langsung saja Bu. Jadi eh, gini, saya melihat P5 itu pada saat gelar karya itu seakan-akan ini menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya, kadang melebih-lebihkan itu. Apalagi saat mengundang pejabat atau dari dinas terkait gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bu Arina mengenai hal ini? Dan kadang juga eh, memakan biaya yang banyak gitu untuk menampilkan sesuatu yang bagus gitu. Jadi ada yang kurang menyasar. Bagaimana tanggapan Bu Arina tentang ini? Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Pak Jerry. Nah, pertanyaannya gitu ya. Berarti banyak intinya tidak sesuai dengan keadaan. Nah, ini soal karakter ya. Soal karakter nanti kita perlunya bekerja sama dengan teman-teman utamanya pada tim ya, pada tim untuk memberikan penjelasan pada orang tua dengan tidak karena tidak perlu gelar karya yang wow, artinya kita pun sekarang proses saja bisa ya Pak Jari ya. Jadi tidak perlu sampai menghabiskan biaya banyak. Kalau tanggapan saya ya tidak sesuai dengan karakter yang diharapkan. Apalagi kalau memberikan kejujuran itu tentunya akan berdampak positif bagi kita semua. Kalau kita sudah menampilkan yang tidak pada mestinya, hati-hati anak-anak kita akan meniru. Kecuali memang itu semuanya diberikan semacam untuk orang tua murid, untuk anak-anak sudah diberikan boleh, kalau menyewa ini boleh, itu enggak apa-apa. Tapi kalau memang hanya satu kelompok kemudian dengan biaya yang berbeda dengan temannya itu yang enggak benar begitu. Jadi tanggapannya tentu tidak setuju dengan eh, apa ya istilahnya menonjolkan yang lebih tidak sesuai dengan keadaan. Itu Pak Jerry, ini kembali ke karakter, utamanya sebagai kepala sekolah, monggo kita sebagai contoh yang bagus, the role model, the best role model. Kalau kita sebagai kepala sekolah tidak mencontoh yang baik, hanya asal atasannya senang, ya kurang bagus untuk itu sekolah itu sendiri. Begitu kira-kira. Gimana Pak Jerry? Terjawab? Baik, terima kasih banyak Ibu Arina. Semoga terjawab ya Pak Jerry ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jerry. Baik, di sini sudah ada yang raise hand lagi nih Bu Arina dengan Ibu Tri Handayani. Selamat siang Ibu Tri Handayani. Boleh di-unmute terlebih dahulu Ibu. Selamat siang Bu Selamat Vero siang. dan Ibu Arina. Ibu Arina, saya Ya. dari SMP 2 Blora. Terima Blora. kasih kemarin Oh, sudah dari Blora. sedikit studi banding di SMP 5 di Iya. Jakarta yang Sampai luar biasa lima ya. walaupun belum ketemu Ibu secara langsung. Saya Oke, lebih terima kasih. tugas Saya Blora. tertarik selalu mengikuti Ibu. Ini saya yang mau tanyakan kerjasama antara anak dengan sekolah yang mana tadi P5-nya ada tentang pengelolaan sampah. Gitu. Setiap kelas itu ada setor sampah yang mana tempat sampahnya itu ada di dalam kelas, tidak di luar sehingga anak-anak lain kelas tidak bisa untuk memasukkan sampahnya di tempat sampah kelas lain begitu. Eh, Setelah anak-anak itu setor, Ya. kemudian eh, penanganannya itu bagaimana, Ibu? Kemudian hubungannya dengan kantin bagaimana? Soalnya permasalahan saya di sekolah itu juga luar biasa membuat agak pusing karena kantin tuh agak sulit untuk diberi pengertian untuk kerjasama. Terima kasih Bu Arina. Itu pertanyaan saya. Bagaimana kerjasama anak-anak dengan Jawabannya itu sekolah Putri, dan terima hubungan kasih dengan pertanyaannya kantin? bagus sekali ya. Pengelola
Ya, terima kasih. Ya, memang Putri Handayani ya dari SMP Negeri 2 Blora yang kemarin ke SMP 5. Matur nuwun rawuhnya. Mohon maaf tidak ketemu dengan saya dengan tim ya. Putri, kami di sekolah membentuk tim dulu besar. Tim itu terdiri dari staf sekolah dan guru. Nah, ada tim guru khusus yang di bawah Humas ataupun Sarpra. Ini nanti menunjuk perwakilan anak-anak dalam tiap kelas. Jadi struktur kelas itu selain ada ketua yang biasa umum, itu nanti ada satu lagi piket, kemudian bawahnya tim ZTC. YTC itu Zero Trust Community, mendaya nganggo bahasa Inggris, komunitas zero sampah, itu ya. Jadi tiap kelas itu dua. Dia akan mengelola kelasnya. Pernah saya dilapori, Bu itu loh anak itu buang sampahnya ke kelas kita Bu. Di siapa mau? Enggak kok Bu, cuma satu katanya gitu. Ya berarti kan buang juga. Jadi gitu. Memang anak-anak itu sudah karena dikondisikan, jadi nanti ada YTC itu nanti kalau udah habis Jumatan dari Waka Humas dan timnya atau Sarpra itu memanggil, artinya monggo nanti yang hari ini. Jadi orang tua sudah kami beritahu supaya jangan sampai ada orang tua protes kok anakku kon buangi sampah gitu ya. Padahal itu kan bergilir dan kami juga bekerja sama dengan pengepul gitu ya. Jadi ada nanti setelah berapa ini diambil. Kemudian untuk kantinnya saya bilang pertemuannya memang ya kondisional. Kami sudah pertemuan di semester ini 3 kali. Dari pertama launching penggunaan tumbler sama tempat minum itu juga sama pendidikan di kantin seperti apa yang tidak boleh dijual di kantin, kopi nggak boleh, kemudian minuman berenergi nggak boleh, mie nggak boleh. Kemudian kita beri pengumuman juga dari sekolah ditempel di situ. Eh, Nanti kalau ketahuan menjual yang dilarang sekolah, tahun depan nggak usah boleh jualan lagi, gitu aja gampangnya. Kalau kami seperti itu, Putri. Jadi yang selama ini ya, alhamdulillah udah berjalan. Dulu itu ada jual teh manis pakai cup-cupan yang banyak itu. Akhirnya sekarang juga nggak ada, karena memang untuk anak-anak kurang baik ya. Karena bahkan saya selalu juga ke kantin Bu, kalau anak-anak jajannya manis sudah 2 kali saya larang kok Bu. Masuk kamu sehari sudah 3 kali beli yang manis gitu. Jadi kita juga mendidik gitu. Jadi memang kerjasama kantin, komunikasinya yang lebih efektif aja Bu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kami juga punya punya alat untuk eh, sampah, pengelolaan sampah. Mungkin Putri kemarin juga udah lihat ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pengelolaan sampah di SMP 5 semoga bisa apa ya menjadi yang menjadi contoh lah gitu ya, walaupun belum bagus benar belum gitu, karena kan kalau kita ada event pun masih banyak yang menggunakan eh, 1 kali pakai itu botol-botol segala masih banyak. Jadi kalau kita ada event, nah itu kalau ada event kemarin kita ulang tahun itu mesti sampahnya langsung ada gitu, karena tanggung jawabnya kan tanggung jawab orang luar juga, tidak hanya anak sekelas gitu. Kira-kira itu Putri ya. Ada yang mau ditanya lagi, monggo. Sudah cukup ya Ibu Tri berarti ya, sudah terjawab ya. Terima kasih banyak Ibu Tri, terima kasih juga Ibu Arina untuk penjelasannya. Baik, Bu Arina, di sini sebenarnya dari tadi sudah ada nih Bu yang bertanya dalam kolom chat Zoom. Oh Tapi, ya, ya, oke. tapi alangkah lebih enaknya kayaknya kalau misalkan tanya langsung ya Bu ya, sama Ibu Arina ya. Mungkin kita panggil Oke, di bagus. sini dengan akun PPL PPG Sanata Dharma. Bapak atau Ibu mungkin boleh di open untuk videonya biar kita bisa bertanya langsung nih dengan Ibu Arina. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sore Ibu. Ibu mungkin boleh dibuka Bu untuk videonya biar kita bisa add spotlight nih Bu, bisa bertanya langsung dengan Ibu Arina. Mbak, Ya, Selamat sore. selamat sore siapa Ibu ini? Putri, Ya, ini Bu, Mbak. Oh, Mbak Putri. dari Oke. PPL PPG ya. Ya, Izin bertanya Ibu, tadi kan di awal jelaskan ya bahwa di SMP
Negeri 5 ini untuk mengetahui kebutuhan siswa itu dilaksanakan tes psikologi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah tes psikologinya itu dilakukan untuk seluruh siswa atau bagaimana Ibu? Terima kasih Ibu. Mbak Putri, terima kasih juga. Putri, jadi kalau SMP 5 itu biasanya tes untuk mengetahui learning style the student to all kelas 7 semua. Itu misalnya ya, hari Senin itu misalnya ibaratnya tanggal 5 gitu ya. Maka sebelumnya Hamin 3 itu anak-anak sudah dites oleh satu yayasan psikologi gitu ya yang bekerja sama dengan SMP 5 dan dianggarkan dengan bos daerah. Dianggarkan tahun sebelumnya memang dikhususkan anak kelas 7 semuanya ada tes maksimal Hamin 3 sebelum masuk sekolah hari pertama. Jadi kemarin itu anak kelas 7 masuk Senin itu kayak lalu Kamisnya udah tes itu. Kamis atau Rabu. Jadi nanti anak masuk selama masa pengenalan lingkungan sekolah itu kita menunggu hasilnya untuk penetapan kelas-kelas anak. Sebenarnya kalau kita mau menunggu, Dinas Pendidikan itu juga sudah ada asesmen general check up itu free yang mengadakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk seluruh murid kelas 7 sekota gratis untuk mengetahui learning style-nya dan kalau nggak keliru sudah masuk kira-kira sebulan baru tes. Kalau SMP 5 nggak bisa menunggu, tetapi tetap mengikuti. Artinya kita tes dengan psikolog, dengan dinas pun karena wajib nanti akan ada semacam hasil diberikan sekolah untuk semua siswa, maka anak-anak kami juga ikut. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi untuk kelas 7 sehingga semua anak ya mesti tes karena dulu kan melewati kelas 7 semua. Yang kelas 9 juga tes, yang 8. Jadi ini tidak hanya zaman kurikulum merdeka, sebelumnya juga ada. Begitu, Mbak Putri. Nah, terjawab ya. Dan free ya, Mbak. Tidak dibayar, tidak membayar kalau tidak Iya, dibayar. iya, Yang bayar iya. Baik negara. Ibu. Terima Ya, kasih untuk jawabannya. ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Ibu Putri untuk pertanyaannya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Di sini ada Ibu Siti Solihah. Selamat sore Ibu Siti Solihah. Apakah masih bersama? Oke, di sini sudah ada. Selamat sore Ibu. Oke, sepertinya mungkin sedang tidak bersama di layar ya Bu ya untuk Ibu Siti Solihah. Izin saya bacakan secara langsung. Untuk pertanyaannya, izin bertanya Bu, contoh penerapan P5 dalam pembelajaran bahasa Inggris bagaimana ya Bu? Mungkin boleh dibantu Ibu. Penerapan P5-nya atau KBM-nya ini. Kalau penerapan P5 pelajaran bahasa Inggris nggak ada. Karena P5 itu tim, ya bahasa Inggris, ya PKN, ya matematika. Jadi nanti guru bahasa Inggris, misal guru bahasa Inggris ngajar di jam pertama. Maka guru bahasa Inggris yang jam pertama itu yang akan membersamai anak-anak selama tim P5. Kok tim P5? Selama ada P5 di situ. Jadi kalau pembelajaran P5 bahasa Inggris tidak ada, tetapi kalau pelajaran bahasa Inggris itu dengan kurikulum merdekanya. Seperti itu, Bu. Bu siapa? Siti? Ibu Siti Solihah. Semoga menjawab ya Ibu Siti Nah, ya, Solihah yang untuk tanggapan diharapkan dari yang Ibu seperti Arina. apa? Karena kalau di P5 itu adanya tim P5. Tidak Semua sendiri-sendiri ya Bu ya. campur. Jadi Mm-mm. satu. Oke, Mbak Vero, terima kasih. Mbak Vero kita sampai 3.30 ya Mbak. Ya, betul. 15 menit ya. Betul, sampai jam Ya, lima belas karena tadi tiga sudah puluh. sudah menurun pesertanya ini. Mm-mm. Jadi nanti kita sampai di 30 saja Mbak Vero. Kebetulan saya juga ada acara jam 4 ngapunten. Yeah. Oke, siap Oke. Ibu Arina. Nanti kita sampai jam lima tiga Nah, puluh. hmm. Oke, Ibu Arina, Ada di yang sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Win. Kebetulan di sini saya lihat Ibu Win sudah open video. Selamat ya. sore, Ibu Win. Mungkin boleh langsung ditanyakan Ibu pertanyaannya. Bu Win. Dari mana Bu Win? Oh ya. Selamat sore Ibu pemateri, Ibu Arlina, bersama dengan Bapak Ibu semua.
Saya dari Ambon, Ibu, dari SMP Negeri Luar 10 biasa. Ambon. SMP Ya. 70 Amun. Ya, terima kasih Ibu untuk materi hari ini sangat luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan untuk tema 5 tema yang sudah Ibu sampaikan untuk kita semua di sore hari ini. Terima kasih banyak dan saya merasa bahwa itu sangat baik dari tema-tema yang Ibu angkat, apalagi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu sebelumnya, kami di sekolah pun ada masih banyak sampah yang belum dikelola dengan baik. Memang uh, ketika ada kantin, ketika ada siswa, tetap saja di sekolah pasti ada sampah. Saya tertarik dengan tema hidup berkelanjutan ya tadi untuk sampah. Kemudian ini memang di sekolah kami sekolah penggerak, ya, tapi beberapa tema kami ini tahun kedua. Jadi untuk kelas 7, 8, dan kelas 9 untuk tahun ini memang sudah harus jalan. Jadi untuk semester ini yang tema pertama untuk kelas 7 kami em, seperti biasa suara demokrasi, kemudian nanti kelas 8 kami hidup berkelanjutan dan yang kelas 9 nanti rekayasa dan teknologi. Ini baru ya untuk rekayasanya untuk kelas 9. Jadi tadi memang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu tema rekayasanya untuk pembuatan balon gas ya tadi Ibu ya, balon Roket air, Bu. iya. Jadi Roket air. apa Ibu tadi? Oh iya. Roket air. Oh iya, roket air, Ibu. Ya, baik. Roket Ya, air, ya. yes. Memang sangat menarik itu. Kemudian ketika kita angkat tema itu dan membuat lomba itu sangat menarik ya buat anak-anak ya. Jadi semoga nanti kami memang sementara persiapan modulnya untuk dilakukan nanti di pertemuan em, awal bulan Oktober ini, Ibu. Ya. Kemudian Ibu yang menjadi pertanyaan saya, memang kemarin waktu kami lakukan itu penilaiannya ketika kami melakukan kearifan lokal, memang kami membagi siswanya itu per kelompok dan kemudian penilaiannya eh, perorangan. Jadi saya mau tanyakan kan setelah proses untuk pelima ini pada akhirnya juga penilaiannya itu untuk 1 tahun ya Ibu ya 1 tahun pelajaran. Jadi nilainya juga dikembalikan ke siswa ataupun ke orang tua. Jadi maksud saya apakah penilaian itu dilakukan perorangan ataupun secara berkelompok Ibu? Ya. Mungkin itu Ibu, terima kasih dari saya. Dan tadi ada saya chat selanjutnya mungkin apakah kami boleh minta Ibu share mungkin bentuk laporannya karena saya lihat Ibu punya bentuk laporan itu sangat tebal ya jadi sangat kalau misalnya mau ke SMP 5 mungkin tidak terjangkau dari Ambon sampai ke sana jadi kalau boleh mungkin bisa share pokoknya untuk bentuk laporan karena Ibu punya sangat tebal ya mungkin sangat lengkap sekali. Terima kasih Ibu untuk apa yang nanti disampaikan dan juga untuk kita semua. Selamat sore, Ibu. Ya. Selamat sore Ibu Win, terima kasih tanggapannya. Jadi apa yang kami lakukan itu memang bersama-sama tim ya. Jadi mau menentukan sesuatu juga bersama-sama tim semuanya. Ibu, kemudian untuk nilainya nanti anak-anak memiliki masing-masing nilai. Jadi nanti nilai kelompok itu sama-sama untuk dalam satu kelompok itu nanti tetap raportnya masing-masing satu ya. Artinya, oh, kok ini nggak nampak ya. Ini saya juga membawa nilai P5 sebetulnya. Jadi Ibu, untuk anak itu kan diberikan 1 tahun sekali. Kali Tetapi ya. karena kami ingin memberitahu orang tua, maka 1 semester pun kami tetap memberikan dalam bentuk draft. Tidak, Oh, tidak dalam bentuk rapot murni. Karena apa? Orang tua kan juga sudah merasa anaknya P5 2 kali atau 1 kali, tergantung sekolah, nggih. Karena sekolah itu bisa 3 kali. Tapi semester buat 1 tema. bisa, semester 2 1 itu boleh. Kalau kami semester 1 2, semester 2 juga 2, Ibu. Karena minimal 3. Jadi anak-anak
6 bulan juga mendapat dalam bentuk draft. Nilainya sendiri-sendiri. Namanya walaupun itu tugas kelompok. Seperti ini kan proyek ini untuk 10 anak, ada yang untuk 15. Kalau proyeknya kemarin kearifan lokal itu malah untuk satu kelas seperti ini. Ya, tergantung yang sedang dibahas. Kemudian Ibu Win, mohon maaf, ini laporan yang membuat anak. Sehingga LK 1 sampai 10 yang diberikan di sekolah, oleh sekolah itu sudah diisi lengkap, kemudian apa yang akan dikerjakan, kemudian kreativitas apa, ataupun tambahan apa gitu ya yang akan dibuat itu sudah ditulis anak-anak di sini. Jadi kayaknya kalau di foto lembarannya tebal-tebal banget. Bahkan saya ada satu yang membawanya itu malah apa nggak bisa, terlalu berat sekali ini. Ini semoga bisa terbaca. Ya, bisa. Kenapa nggak bisa terbaca ya? Karena mungkin pakai background. Kewirausahaan. Oke. Kewirausahaan ini sebentar, saya mau menghilangkan backgroundnya supaya tidak ada. Wah, susah. Tidak apa-apa ya, Bu. Udah. Jadi Ibu mohon maaf, memang kalau ke Jogja terlalu ini mungkin nanti lihat di anu saja, Bu. Di YouTube-nya SMP 5 ataupun nanti mungkin saya bisa buka-buka Ibu berteman dengan saya di Facebook atau di Instagram Arina Budi Astuti gitu ya Bu. Beberapa contoh nanti saya upload setelah ini. Contoh laporan anak-anak. Mungkin saya tunjukkan LK 1-nya begitu ya Bu. Nanti jadi tumpukan laporan itu kan banyak banget, saya membawa 5 ke ruangan saya. Jadi tergantung dari temanya. Kira-kira itu Bu Win, memang anak harus diaktifkan. Selamat Baik Ibu, bertugas di ya terima kasih banyak Ibu. Ya nanti saya chat kita mungkin di ya, Instagram boleh atau di catat nomor saya yang tadi, boleh catat nomor saya tuliskan di chat. Nanti barangkali ada perlu nanti bisa langsung menghubungi saya. Saya tulis di chat ya Bu, Oh siap nomor Bu, saya. ya. Terima kasih banyak ya Ibu Airin, ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Win Kak untuk Vero, pertanyaan. nomor saya sudah di chat. Nanti Bu Win kalau memerlukan yang di Ambon boleh. Asal menyebutkan saya Bu Win dari Ambon gitu. Biar saya tambah saudara di Ambon. Itu kira-kira Mbak Vero. Oke, terima kasih banyak Ibu Win dan Ibu Baik, Arina. ya. Baik, terima kasih banyak juga Bapak dan Ibu guru sekalian untuk antusias dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Mohon maaf Bapak dan Ibu sebelumnya dengan waktu sharing dengan Ibu Siti Arina sudah berakhir, sesi tanya jawab kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah tanya, meluangkan waktunya juga untuk mengikuti acara webinar Gesit pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Arina selaku narasumber untuk sharing ilmunya Ibu, untuk waktunya dan diskusinya juga selama Q&A. Namun Ibu, sebelum meninggalkan ruangan Zoom ini, kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan closing statement atau mungkin sepatah dua patah kata dari kesimpulan pembahasan hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Mbak Vero dan para peserta webinar yang ada atas perhatian dan partisipasinya. Semoga insight dan contoh praktis yang telah kita bahas dapat memotivasi dan memberdayakan anak-anak masa depan kita. Dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran dapat membawa dampak besar bagi perkembangan peserta didik. Mari terus berkomitmen untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi generasi masa depan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sampai jumpa di lain waktu. Saya mau berpantun. Boleh ya? Silakan Ibu, silakan. Pantun terakhir. Tanah airku Indonesia. Cakep. Terus berpacu dan berhias. Cakep Bu. Wujudkan profil pelajar Pancasila untuk Indonesia emas. Cukup, terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Arina. Gramedia Edukasi,
Sahabat Kamu Belajar.